Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa di jalanan, dari pagi nyalain orderan sampai sore cuma dapat 2 ya. Emang sejak ada Grab Bike Hemat, hancur-hancuran driver di jalanan. Dan aplikator lain jadi sepi orderan. Ya mau nggak mau bagaimanapun si Grab sudah memonopoli orderan jatuhnya ya. Memonopoli orderan, memonopoli driver, dan mereka tetap dapat keuntungan. Ya semoga nanti terbukalah kebusukan-kebusukan mereka dan dikembalikan hak-hak rakyat. Tadi lihat postingan dan berita tentang musibah yang terjadi di Garut, yaitu oleh pihak TNI dan warga ketika melakukan proses pemusnahan amunisi yang tak terpakai. Turut berduka cita untuk para korban, para TNI yang jadi korban dan warga sekitar. Inilah sebagai pelajaran untuk kita bahwa TNI itu bukan kerja yang mudah, dan TNI itu berjuang untuk kita juga, rakyat. Jadi kalaulah ada yang menjelek-jelekan dan memburuk-burukkan tentang TNI, ya mungkin ada sebagian kecil oknum yang berperilaku tidak baik. Tapi kalau yang penglihatan yang saya alami ya, bahkan saya sering atau beberapa kali dapat penumpang TNI seperti kayak di Halim atau ngantar barang bahkan ke markas Pas Pampres. Itu saya pribadi nggak ada masalah atau merasa di mana ya sombong atau arogan gitu Bapak TNI-nya. Saya pribadi demi Allah jujur nggak ada ya gitu ya. Karena ya selama kita sopan, kita izin dulu ya. Seperti kalau saya pribadi ketika masuk, mohon izin Pak, ada ngantar paket Pak, ini kita tunjukkan di aplikasi ini. Oh ini, paling Bapak nanya, oh itu untuk unit berapa gimana? Oh ini nggak ada keterangan ya Pak, paling ini langsung dikabarin, coba kabarin dulu, dikonfirmasi. Nah, dan mereka bapak-bapak TNI ini nggak mempersulit. Seandainya nggak bisa dihubungi ya, paling kita suruh foto aja, nanti kabarin ke orangnya. Oke, jadi kita nggak buang-buang waktu gitu. Jadi kalau sekarang ada namanya mencitrakan TNI itu buruk, saya mohon maaf, saya harus defense. Saya harus melindungi kebaikan negeri ini, bahwa mereka yang telah berjuang untuk negeri, mengorbankan nyawanya. Contoh yang di Papua sana, itu mereka korban nyawa dan keluarga yang ditinggalkan berduka gitu loh. Ya, seperti saat ini yang terjadi musibah seperti ini, keluarga yang ditinggalkan berduka gitu kan ya. Jadi ya sadarlah, kalau ada instansi yang baik, kumpulan-kumpulan orang baik seperti ini, Kejaksaan Agung yang saat ini mengungkap korupsi di perusahaan minyak sawit ya, dan Pertamina, itu bukan hal mudah. Tantangannya, kalau gua jadi pengusaha yang korupsi, gua bunuh tuh orang-orang Kejagung. Bener apa tidak? Ketika harta lu triliunan hasil haram itu mau diambil orang, dibongkar orang, lu apa yang lu lakukan? Lu pasti akan melakukan kejahatan yang lebih buruk lagi. Dan ketika orang yang baik yang mau membongkar ini untuk kepentingan rakyat, kalian biarkan mau dibunuh orang, apakah kalian nggak waras membiarkan itu? Maka kalian harus, kalian masyarakat sekitar juga harus mendukung Presiden Prabowo, TNI. Kalaulah memang ada salah, maka tunjukkan salahnya, berikan sebaiknya saran yang benar seperti apa. Karena manusia nggak mungkin itu nggak salah gitu. Saya pastikan setiap manusia nggak mungkin nggak salah, pasti ada salah, itu pasti. Jadi contoh nih, barusan baca berita yang masalah Indonesia mau uji coba vaksin untuk TBC, langsung ngeframing, setega itukah kau Presiden Prabowo menjanjikan
ini masyarakat kelinci percobaan. Padahal nggak seperti itu fakta di lapangannya. Kalau mereka tahu untuk vaksin itu kan banyak prosesnya dan itu banyak tahap-tahapnya, dan ketika itu nggak akan membahayakan jiwa. Kalaupun membahayakan jiwa, itu ada asuransi jiwanya, yang artinya kalaupun seandainya kena meninggal atau nauzubillah ya jangan sampai, tapi itu akan ada kalau kita mau jujur atau mau kita awasin. Jadi yang dilakukan adalah kita awasin, bukan malah menjelek-jelekkan usaha dari orang lain yang ingin berbuat baik gitu. Itu saja yang mungkin saat ini saya sampaikan, bahwa saya nggak setuju kalau ada orang lain, pihak-pihak lain yang ingin melemahkan lembaga atau pengadil yang jujur, yang ingin melemahkan para TNI kita. Saya sangat tidak setuju. Makanya saya harus ngomong, harus speak, harus bicara, walaupun saya hanya rakyat biasa. Jangan anggap presiden itu bisa segalanya. Tidak. Jangan anggap orang yang pejabat-pejabat itu bisa segalanya. Tidak. Sesungguhnya rakyat yang bersatu itu lebih hebat. Presiden yang peduli rakyat, tapi rakyatnya nggak membantu, presiden juga nggak bisa apa-apa nantinya. Ini sebagai contoh nih ya. Kalau perbandingannya ini, ketika kalian nih sudah menikah, istri kalian itu kan jadi rakyat atau jadi makmum kalian. Nah, kalaulah istri kalian menuduh kalian yang nggak baik mulu, apa yang akan kalian lakukan itu? Pastilah kalian, bosan gue, ngapain gue berbuat baik kepada dia aja suuzon mulu pada gue gitu. Nah, itulah yang terjadi kalau kita suuzonan terus kepada pemimpin kita. Lah terus pemimpinnya mau bagaimana lagi kalau sedang dia udah berusaha berbuat baik, kaliannya atau rakyatnya saja nggak peduli gitu. Cukup sekian karena sudah mau maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.